Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti. Kali ini kita akan belajar terkait dengan uji T berpasangan atau paired sample t-test. Ada juga yang menyebutkan dependent sample t-test. Di sini ada banyak hal yang harus kita mengerti sebelum kita melakukan uji T berpasangan atau dependent sample t-test. Di antaranya kita harus mengetahui hipotesisnya, kemudian kita harus mengetahui uji hipotesisnya, kemudian kita harus mengetahui juga bagaimana cara menganalisis datanya dan membaca data yang sudah teranalisis. Sebelum ke sana, mari kita untuk belajar terkait dengan uji T, yaitu uji T itu digunakan untuk subjek yang memiliki sepasang pengukuran atau seperti skor sebelum dan sesudah. Kemudian uji T juga itu bisa menentukan apakah perubahan rata-rata untuk pasangan ini berbeda secara signifikan. Hipotesis uji T, yaitu uji T berpasangan itu selalu menggunakan hipotesis nol berikut. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, artinya kedua rata populasi itu sama. Kemudian ada hipotesis alternatif atau biasa disebut juga H1. Ada 3 jenis. Yang pertama itu berupa 2 ekor, kemudian kiri ekor atau kanan ekor. H1 2 sisi itu maksudnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya dua rata populasi itu tidak sama. Kemudian H1 ekor kiri itu maksudnya mu1 itu kurang dari mu2. Artinya rata-rata populasi 1 kurang dari rata-rata populasi 2. Kemudian H1 ekor kanan itu mu1 lebih besar daripada mu2. Artinya populasi 1 itu lebih besar daripada rata-rata populasi 2. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Kita harus memilih salah satu dari alternatif tersebut. Selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk menguji dependent sample t-test. Yang pertama menentukan hipotesis. Jadi H0-nya tetap sama yang pertama tadi, yaitu mu1 sama dengan mu2. Artinya kedua rata populasinya sama. Kemudian H1-nya itu dengan contoh ini itu menggunakan mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya kedua rata populasi itu tidak sama. Kemudian kita lanjut ke bagian tahap 2, itu menentukan signifikansi. Untuk contoh yang akan digunakan ini menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Langkah ketiga terkait dengan kaidah pengujian, itu jika P lebih besar daripada alfa atau 0,05 maka H0 diterima. Selanjutnya langkah keempat itu pengujian ke Jamovi. Cus kita ke Jamovi. Oke, selanjutnya kita klik search, kemudian klik Jamovi. Di sini kita akan menguji terkait dengan bagaimana pengujian paired sample t-test atau dependent sample t-test atau uji T berpasangan. Ada 3 biasanya sering disebutkan, itu sama saja. Oke, kita di sini akan mencoba. Yang pertama kita buka filenya. Saya buka dulu file yang sudah saya buat. Oke, klik open. Di sini kita menentukan file yang sudah kita buat ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya ada pretest dan ada posttest. Tapi di sini masih bentuknya adalah nominal, maka harus kita rubah menjadi continuous ya, artinya rentang. Kemudian posttest juga harus kita rubah menjadi continuous. Selanjutnya dari sini sudah kita rubah untuk pretest dan posttestnya. Selanjutnya kita akan uji menggunakan dependent sample t-test atau paired sample t-test. Nah, di sini kita pilih paired sample t-test. Diklik.
Kemudian akan muncul data seperti ini. Nah, kita lihat paired variabelnya itu kita alihkan untuk yang pretest. Kemudian post-test juga kita pindahkan ke paired variable. Nah, di situ terlihat antara pretest dan post-testnya. Kita lihat di hasil result itu paired sample t-test sudah terlihat P-nya 0,004. Selanjutnya kita hipotesisnya kita tentukan tadi bahwasanya pengukuran 1 tidak sama dengan pengukuran 2, berarti benar. Terus missing values juga kita tentukan, kemudian additional statistik meannya kita munculkan, confidence intervalnya 95%, ini tingkat kepercayaan ya confidence interval ini. Kemudian effect size-nya juga kita tentukan, kemudian deskriptifnya juga kita centang. Oke, selanjutnya itu asumsi ceknya kita menggunakan normality test juga. Kemudian kita gunakan keyplot. Oke, kita baca data hasil dari paired sample t-test di sebelah kanan ya. Bisa kita lihat bersama. Di sini hasil risetnya, normality testnya menggunakan Shapiro-Wilks bahwasanya P-nya 0,423. Itu artinya lebih besar daripada 0,05, yang berarti data ini berdistribusi normal. Nah, ini hanya ada normalitas karena sampelnya tidak berpasangan ya. Selanjutnya, deskriptifnya di sini kita bisa lihat reratanya. Mean itu sama dengan rata. Bahwasanya rata meannya antara pretest dan posttest itu berbeda, 62,9 dengan 73. Ya, berarti benar tadi hipotesisnya measure 1 tidak sama dengan measure 2. Selanjutnya di paired sample t-test kita lihat bersama. Di sini P-nya itu 0,004, artinya kurang dari 0,05. Nah, apa artinya? Bahwasanya H0-nya itu ditolak ya kalau kurang dari. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk mean difference-nya itu 10,1. Nah, rentangnya lumayan besar ya. Rentangnya antar mean 1 dan mean 2. Kemudian effect size-nya kita lihat bahwasanya effect size-nya 0,725, yang berarti effect size-nya ini sedang. Effect size-nya sedang ya, karena Cohen D itu nanti kalau kurang dari 0,8 itu sedang, kalau kurang dari 0,5 itu artinya rendah, kalau lebih besar daripada 0,8 itu tinggi, seperti itu. Nanti akan dijelaskan di kesimpulan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian plot. Ini ada pretest dan posttest. Nah, terlihat ini semuanya di sekitar garis yang sudah ditentukan. Itu artinya bahwasannya data ini berdistribusi normal gitu. Kalau misalnya titik-titiknya itu bertaburan di jauh dari garis, itu artinya data tersebut tidak normal. Kita bisa melihat data itu lewat plot juga bisa. Selanjutnya kita akan ekspor datanya, di mana kita akan menyimpan data yang sudah hasil dari kita uji T berpasangan tersebut. Tentukan lokasinya di mana akan menyimpan. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita akan mencoba membuka hasil dari penyimpanan yang sudah kita lakukan. Tadi saya simpan di bagian uji homogenitas, kemudian uji T berpasangan. Nah, di situ sudah tersimpan secara PDF. Kita bisa melihat resultnya. Jadi tanpa kita harus copy paste dari Jamovi ya, itu sudah ada outputnya. Kita tinggal ngambil saja. Nah, di sini juga ada referensinya, juga muncul di dalam output yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita amati dan kita pahami terkait dengan ketentuan dari Cohen D, bahwasanya ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa kita lihat bersama di sini ukuran efek kecil itu ketika Cohen D-nya 0,2 atau R%-nya 1 hingga 3
atau min 1 hingga min 3. Selanjutnya ukuran efeknya itu sedang ketika kohendinya 0,5 atau R persennya 3 hingga 5 atau min 3 hingga min 5. Selanjutnya besar ukuran efeknya besar itu ketika 0,8 atau lebih dengan R persennya adalah 5 atau lebih besar atau min 5 atau kurang. Nah, ini maksudnya seperti apa? De Cohen itu dapat mengambil angka apapun antara 0 dan tak hingga, sedangkan R persen berkisar antara 1, min 1 dan 1. Secara umum semakin besar De Cohen itu semakin besar ukuran efeknya. Untuk R persen semakin dekat nilainya dengan 0 itu semakin kecil ukuran efeknya. Nilai yang mendekati min 1 atau 1 menunjukkan ukuran efek yang lebih tinggi. Jadi R persen dengan Cohen ini berbanding terbalik ya. R persen juga memberitahu bahwasannya memang ketika nilainya positif itu berarti kedua variabel meningkat atau menurun secara bersamaan. Tetapi ketika nilainya negatif min 0,7 misalnya berarti suatu variabel meningkat saat variabel lainnya menurun atau sebaliknya. Jadi berbanding terbalik. Seperti itu ya. Nah, untuk kriteria ukuran efek kecil atau besar mungkin juga tergantung pada penelitian yang biasa ditemukan di bidang khusus ya kan. Jadi pastikan untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menginterpretasikan dalam bentuk analisis. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang file sebelumnya ya. Kita ke langkah tadi langkah 4. Kita akan melanjutkan ke langkah 5 yaitu kesimpulan terkait dengan normality. Normality-nya itu tadi bahwasanya P-nya itu lebih besar daripada alfa yaitu 0,423 lebih besar daripada 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Kemudian paired sample t-test-nya itu P-nya kurang dari alfa atau P-nya 0,004 itu kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan antara nilai pre-test dan post-test. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.